Kita masih menantikan pengumuman calon kepala daerah dari PDI Perjuangan yang akan disampaikan untuk Provinsi Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang kemungkinan akan disampaikan pada pengumuman calon kepala daerah PDIP di gelombang ketiga untuk Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Kami masih bersama dengan analis politik UIN Syarif Hidayatullah, Adi Praitno. Mas Adi, kalau kita membacanya, PDIP jika mengusung Anies Baswedan akan berhadapan dengan Ridwan Kamil, Suswono, kader Golkar dan juga kader PKS. PKS nomor 1 di Jakarta. Koalisi pendukung Ridwan atau RK Suswono ini adalah yang terbesar jumlahnya di Jakarta. Anda melihatnya kansnya seperti apa PDIP dan Anies jika berduet? Mampukah melawan RK Suswono? Ya, kalau kita membaca kecenderungan secara umum dalam demokrasi pemilihan secara langsung, one man one votes, kekuatannya itu bukan terlepas seberapa besar dia diusung oleh partai politik ya. Seberapa banyak partai yang bisa diborong untuk dijadikan sebagai kendaraan, tapi rata-rata dalam pemilihan gubernur, bupati, wali kota termasuk presiden, seberapa kuat figur yang diusung, maka dialah yang kemudian akan menentukan permainan politik. Oleh karena itu, kasus-kasus seperti Jokowi dalam pilkada di Jakarta ataupun di Pilpres itu kan dukungan partai ini cukup minimalis dibandingkan dengan yang lain, dibandingkan dengan penantang. Tapi secara prinsip misalnya Jokowi menang Pilgub Jakarta dan Pilpres. Begitupun dengan Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta beberapa waktu yang lalu 2017 hanya diusung oleh dua partai politik namanya Gerindra dan PKS melawan kekuatan politik besar. Saat itu berkongsi mendukung Ahok tapi menang. Itu menunjukkan betapa kekuatan figur menjadi kunci bagaimana pertarungan sebuah politik di pilkada menjadi penentu untuk memenangkan pertarungan. Kenapa ini terjadi? Pertama, partai ID kita rendah, Mas. Jadi tingkat orang Oke, mengidentifikasi atau perasaan orang menjadi Mas bagian dari Adi. partai politik sendiri itu. Mas Adi, sosok Anies ini kan cukup menarik ya secara politis, bahkan di Pilpres kemarin juga katanya ikut menggendong suara-suara partai seperti PKB dan juga Nasdem. Seperti apa nanti PDIP akan tergendong juga di Pilkada 2024 ini? Jangan dijawab dulu Mas Adi, kita akan kembali usai jeda. Masih kita nantikan pengumuman calon kepala daerah gelombang ketiga yang akan disampaikan PDI Perjuangan untuk Pilkada serentak 27 November 2024. Kami masih membahasnya dengan analis politik UIN Syarif Hidayatullah, Mas Adi Praitno. Mas Adi, menyambung yang tadi Mas, banyak pihak yang mengatakan Anies ini punya efek elektoral yang bagus untuk sejumlah partai seperti yang terjadi pada Pilpres kemarin. Nasdem suaranya meningkat, PKB meningkat, PKS juga meningkat. Anda melihatnya apakah ini mungkin bisa jadi bargain power seorang Anies Baswedan kepada PDIP? Ya justru karena persoalan elektabilitas itulah yang kemudian membuat kenapa Anies Baswedan relatif dianggap kuat ya dan lebih memungkinkan akan diusung oleh PDIP. Tanpa itu semua ya saya kira PDIP tidak akan tertarik pada Anies. Karena PDIP itu butuh sosok yang dinilai cukup kuat, powerful, dan mungkin bisa mengunci kemenangan. Ya salah satu jawaban politiknya ada pada Anies Baswedan. Oleh karena itu, kalau Anies ini tidak populer, elektabilitasnya rendah, tidak muncul secara signifikan, ya saya kira Anies tidak akan punya kesempatan untuk bisa maju. Oleh karena itu, per hari ini sebenarnya kalau mau jawaban agak spekulatif ya, soal Anies bisa maju dan tidak melalui PDIP, ya tentu jawabannya 50-50. Per hari ini memang sangat kelihatan PDIP itu ingin menunjukkan sebagai partai politik yang sangat ideologis, partai politik yang mendahulukan kadernya sebagai salah satu kontestan. Tapi sekali lagi PDIP juga harus ingat bahwa kader yang mereka punya di Jakarta sepertinya kalau hitung-hitungan kita tidak terlampau kuat jika harus melawan kekuatan besar Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh 14 atau 12 gabungan partai politik yang cukup solid. Oleh karena itu, ketika PDIP hari ini bukan lagi pemenang Pilpres, mereka tidak seperti 5-10 tahun yang lalu, mereka saat ini sedang dikucilkan oleh mayoritas koalisi Kimplas, maka tak ada cerita Oke, sebenarnya bagi PDIP untuk menambah kekuatan politik lain dengan cara menggandeng, merekrut, mengajak berkoalisi pihak-pihak baik, eksternal yang sama sekali tak ada kaitannya baik. dengan Mas PDIP. Adi,
Mas Adi, kita nantikan seperti apa, siapa yang akan disampaikan oleh PDI Perjuangan akan jadi calon kepala daerah di DKI Jakarta.